Oke, saya mulai rekam. Baik, hari ini kita lanjut teori dulu. Jadi masuk ke bagian integral tak wajar jenis satu ya. Nah, di semester satu kita udah mempelajari integral tentu dengan batasnya selalu interval tutup AB dengan A dan B-nya bilangan real ya. Nah, sekarang kita akan memperluas di mana A-nya atau B-nya itu bisa menuju ke tak hingga ya. Nah, ini praktis aja gini. Saya akan jelaskan secara manual aja nanti slide-nya kalau perlu kalian bisa lihat sendiri ya. Saya akan jelaskan di sini. Oke. Integral tak wajar jenis satu yang batasnya tak hingga itu berbentuk seperti ini. Integral min tak hingga sampai B-nya bilangan real. Ya, B-nya nggak boleh tak hingga bilangan real. Berapa aja. Nah, padahal kan waktu menghitung integral tentu itu prosesnya melalui jumlah Riemann. Ini kita partisikan dibagi n bagian. Dari min tak hingga sampai B gimana ngebaginya? Kirinya kan batasnya tak terbatas. Nah, jadi untuk menghitung integral tak wajar yang bentuknya seperti ini, yang kita lakukan gini. Coba saya gambar garis dulu ya. Ini integralnya dari ini B, ini sampai min tak hingga ke kirinya tak terbatas. Nah, cara ngitungnya itu kita hitung mulai titik sebentar supaya sama notasinya dengan slide pakai T ya, pakai T. Dari T, T-nya bilangan real, jadi kita potong hanya sampai T. Jadi ini ngitungnya integral dari T sampai B fx dx. Nah, ini menjadi integral tentu yang biasa ya. Jadi kita hitung seperti yang udah dikenal, cari anti turunannya, kemudian masukkan batas atasnya dikurangi nilai di batas bawahnya. Setelah itu dihitung, ini T-nya kita limitkan menuju min tak hingga gitu ya. Jadi dihitung dulu yang integralnya ini, nanti T-nya dilimitkan dari hasil integral tersebut. Variasi yang kedua dari bentuk ke satu ini, yang bentuknya seperti ini. Bentar, saya samakan dari A. Yang kedua itu dari A sampai tak hingga fx dx ya. Yang ke satu ini yang B lah ini yang A. Yang kedua itu bentuknya batas atasnya yang tak hingga. Nah, ini cara ngitungnya gini, ingat-ingatnya. Ini dari mulai A sampai tak hingga batas integralnya. Yang kita hitung itu dipotong ini sampai, saya samakan dengan diktatnya, sampai Q ya, sampai Q, sampai Q. Jadi dipotong hanya segini aja dihitungnya. Integral dari A. Hurufnya apa aja ya? Terserah. Fx dx ini menjadi integral yang wajar biasa karena batasnya bilangan real. Setelah dihitung, ini kita limitkan Q-nya menuju tak hingga. Ya, cara ngitungnya. Dan satu lagi yang C. Kalau batas dua-duanya tak hingga. Ini cara ngitungnya, maka ini harus dipecah dua dulu. Nah, dipecah dua dari min tak hingga sampai berapa aja ini? Biasanya diambil 0. Gitu ya. Ditambah integral 0 sampai tak hingga fx dx. Nah, mudah kan ya? Nah, ini yang batasnya ini pakai cara yang di atas tadi. Saya limitkan limit T menuju min tak hingga. Ini dihitung dulu T sampai 0.
ditambah yang ini pakai cara yang B. Limit I menuju tak hingga 0 sampai Q fx dx. Dan ini harus dihitung masing-masing ya. Yang bawah ini. Sendiri-sendiri. Nggak boleh limitnya digabungkan. Nggak boleh. Ini harus dihitung sendiri. Ini dihitung sendiri. Jadi jangan pakai huruf yang sama. Ini kalau pakai Q juga boleh gitu ya. Ini pakai Q. Nanti waktu ngitung takutnya dicampur. Nggak boleh. Oke. Itu integral tak wajar jenis satu. Ada 3 macam juga. Gitu ya. Nah, ada catatannya. Oh ya, catatannya saya tulis di sini warna merah nih supaya ingat. Integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu tidak boleh ini, tidak boleh dihitung seperti ini. Supaya praktis. Bentar. Saya tulisnya gini aja. Limit misalkan P menuju tak hingga min P sampai P fx dx. Nah, ini nggak boleh ya. Harus dipecah dua. Kan kelihatannya ini enak min tak hingga, ini satu lagi tak hingga itu nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau ada integral gini, apakah sama dengan ini? Tidak, itu ya. Dipecah dua gini. Kemudian ada istilah konvergen. Nah, bila masing-masing tadi bentuk A, B, C ini di ruas kanannya limitnya ada dan berhingga, maka dikatakan integral tak wajar tersebut konvergen. Jadi untuk yang C ini kan nanti dihitung dengan cara yang A, kemudian ini dihitung dengan cara yang B. Kalau salah satu nanti menghasilkan limitnya nggak ada atau tak hingga, ya divergen dia. Jadi harus dua-duanya konvergen. Oh, ini cuma satu ya. Oke, jadi kalau limitnya ada disebut konvergen. Dan itu dikatakan nilai integral tak wajarnya. Oke, kalau tidak konvergen, kalau limitnya tidak ada atau tak hingga disebut divergen. Kalau divergen nggak ada nilai integralnya. Kita lihat contoh teorinya ringkas. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, eh, omong pas saya ngomong dipotong aja gitu ya. Oke, kita lihat satu contoh ini. Saya buka aja ya. Nah, integral ini. Oke, ini bisa pakai substitusi karena turunan yang atas itu min 2x, min 2x dx. Nah, x dx kita punya. Tapi saya nulisnya nanti dengan lebih ringkas. Gini. Oke, yang pertama, karena ini ada batas tak hingga, maka harus dihitung pakai aturan yang tadi. Ini batas bawah tak hingga diganti huruf. Ingatnya diganti huruf, apa aja hurufnya nggak harus T ya. Kemudian T-nya ini dilimitkan menuju min tak hingga. Nah, ini kita hitung dulu. Pak ya, ngitungnya saya sekarang di semester 2 udah lebih pintar, jadi nulisnya gini. Ya. Kalau bingung, ini boleh disubstitusi gini. Sub, sebentar. Boleh integral x min x kuadrat dx dihitung dulu tanpa batas. Jadi saya substitusi u sama dengan min x kuadrat, du sama dengan min 2x dx. Nah, x dx kita punya. Jadi ini sama dengan x dx-nya menjadi du dibagi min 2. Jadi min setengah du. Ininya e pangkat u du gitu ya. Sama dengan min setengah pangkat U tambah konstanta. Min setengah pangkat U-nya tadi min X kuadrat tambah C. Boleh dihitung dulu ini, baru ini langsung dipakai di sini. Kalau dipakai nanti
hasil integralnya nggak pakai C ya kalau ada batasnya. Kalau udah mahir, kita ngelihat gini, X, saya pengennya ini turunan dari min X kuadrat. Supaya E pangkat U, DU itu ya, ini U-nya. Ya, substitusi juga U-nya ini. Nah, tapi ini kalau diturunkan kan menjadi min 2X. Min 2X. Padahal di sini hanya X aja. Jadi harus dikali min setengah supaya jadi X aja. Ini diturunkan menjadi min 2X. Saya kalikan berapa ya gitu. Supaya jadi soal semula hanya X. Ya, maka saya kalikan min setengah. Oke. Nah, udah E pangkat U DU beres gitu. Masukkan batasnya. Nah, begitu dimasukkan batasnya, sekarang kita limitkan. Kalau T menuju min tak hingga, ini menjadi E pangkat T kuadratnya jadi tak hingga ya. Min tak hingga pangkat 2. Jadi E pangkat min tak hingga. Kita lihat lagi grafik E, fungsi E. Y sama dengan E pangkat X. Ini E pangkat min T kuadrat itu tak hingga ya. Jadi ininya menuju min tak hingga variabelnya. Dia menuju ke nol ini. Jadi hanya ini aja. Ya E pangkat min 1 itu seper E. Jadilah jawabannya itu ya. Seper 2 E. Ini layar saya ketutupan. Oke. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Clara, paham tidak Clara? Paham, Pak. Orang Bogor, paham nggak? Muhammad Fazli ya, orang Bogor teh. Muhammad Fazli, paham nggak? Nggak ada suaranya. Cuma ngidupin mic tapi nggak ada suaranya. Paham, Pak. Ada kakak. Tasya, paham tidak? Paham, Pak. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Teorinya kan sederhana. Nomor 2 ini nggak saya bahas. Buat kalian aja. Ini Kak konstanta ya. Integral ini apa? Integral 1/1 tambah X kuadrat dx. Mesti ingat tuh, udah sering saya bilang itu sering keluar. Siapa yang ingat? Coba ngomong Apa tuh? 1/1 tambah X kuadrat dx. Integralnya apa? Anti turunannya. Markus Tombo. Nah, gitu ya. Hapus tangan. Oke, kita lihat ini. Nah, ini minta meta hingga batasnya. Harus wajib dipecah dulu. Minta hingga biasanya sampai 0. Boleh juga minta hingga sampai 1 ditambah 1 sampai tak hingga boleh. Tapi nyusah-nyusahin sendiri. Kalau nggak dipecah gini tuh udah dipotong mungkin udah 30%. Nah, masing-masing harus dilimitkan. Ini ganti aja dengan huruf. Ini juga ganti dengan huruf. Gunakan huruf yang berbeda. Sebentar, soalnya mau ngapain itu? Oh, ini integralnya diketahui sama dengan 1. Mau menentukan K-nya harus berapa. K-nya konstanta. Eh, Salah saya. Ini ya. Oke, tulis sebagai limit. Limitnya pakai huruf yang berbeda ya. Ya ini saya pakai P, tadi pakai T, ya nggak masalah hurufnya. Tapi jangan pakai huruf yang sama di sini P, di sini P juga. Nanti kecampur limitnya. Padahal harus dihitung masing-masing. Oke, ini tadi arkus tangan katanya. Dan ini nanti hasilnya harus 1 ya. Di soal diketahui hasilnya 1. Kita mau menentukan K-nya. Masukkan batasnya. Limitnya nanti setelah dimasukkan batas. Oke. Tangan min 1, 0. Ini 0. Tangan min 1P ya biarin aja. Tangan min 1, 0. Ini 0. Jadi tinggal ini. Sebentar. Udah dihitung limitnya sama saya. Ini. Limit
menuju min tak hingga tangen min 1 dari P. Gitu ya. Di kepala kita mikirnya tangen berapa gitu. Sama dengan min tak hingga. Nah, kalian grafik tangan harus sudah sangat mahir ya, nggak mikir lagi. Ini, tangan berapa? Hasilnya minta hingga itu. Ini kan tangan min 1P berapa? Mikirnya tangan berapa? Sama dengan minta hingga. Oh, tangan min pi per 2. Ini hasilnya min pi per 2. Yang ini sama. Ki menuju tak hingga. Tangan min 1 ki. Ki-nya menuju tak hingga ya. Jadi saya seolah-olah mau menghitung tangan min 1 tak hingga gitu ya. Ki-nya menuju tak hingga. Ini berapa? Mikirnya tangan berapa itu? Sama dengan tak hingga. Nah, kita lihat grafiknya. Tangan berapa tak hingga? Yaitu pi per 2. Oke, yang ini pi per 2. Yang ini tadi min pi per 2. Kali min jadi plus. Oke. Jadi yang ini kita satukan menjadi kapi ya. Ini setengah K, ini juga setengah K. Jadi kapi. Dan di soal diketahui sama dengan 1. Ini integral ini 1 di soalnya. Tadi ini. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai K-nya. Ini berarti kapi sama dengan 1. Ya, K-nya 1 per pi. Oke, lanjut lagi. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut aja. Kayak kereta api cepat. Nah, ini nanti, oh, kita nggak belajar deret terlalu jauh. Tapi ya nggak apa-apa ini. Saya bahas. Ini soal ini muncul juga di tutorial persis ini. Jadi di tutorial nanti saya tandain ini udah dibahas di kuliah. Nah, coba ya. Kita lihat ini. Cari semua nilai P 10 sehingga integral 1 sampai tak hingga 1 X pangkat P dx itu konvergen. Artinya limitnya nanti ada. Nah, untuk soal kayak gini, coba bayangkan. Kira-kira akan konvergen untuk P yang kecil atau yang besar? Bandingkan ini. 1 tak hingga 1 per X pangkat 100 dengan 1 tak hingga 1 per X pangkat min 5. Gitu. Ini kecil ya. Kira-kira mana yang akan konvergen? Nah, coba. Kalau ini saya ubah bentuknya 1 tak hingga X pangkat 5 dx. Yang ini X pangkat 5 tuh fungsinya kan grafik X pangkat 5 atau pangkat 6 lah. Supaya gampang. Y sama X pangkat 6 tuh kayak X pangkat 2 aja. Gitu ya. Dari 1 sampai tak hingga. Nah ini kan menyatakan luas ini. Kira-kira ini akan divergen ya. Karena ini luasnya tak hingga nanti. Karena ini fungsinya naik terus nih luasnya. Tetapi kalau bawahnya besar, ini fungsinya positif juga, tapi grafiknya tuh kira-kira kayak 1 per X². Dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini mah mungkin luasnya berhingga gitu ya. Jadi secara intuitif, kalau penyebutnya besar, sehingga nilai fungsinya kecil, 1 per ini kan. Artinya kalau penyebutnya besar, P-nya besar, kemungkinan dia konvergen. Kalau P-nya kecil, dia kan jadi naik ke atas. Oh, fungsinya nilainya besar. Luas di bawahnya bisa tak hingga. Tapi untuk persisnya, kita akan hitung ya. Persisnya kita akan hitung.
Nah, supaya saya nggak ngapus, saya putus dulu, kemudian saya panggil ulang. Coba sekarang kita hitung secara kuantitatif. Kalau tadi kan pakai perasaan gitu ya. Nah, oh udah ini. Nah, kita akan mengujinya sekarang membedakan antara P1 dengan P bukan satu. Kenapa dipisahkan? Karena kalau P-nya 1 menjadi 1 X, integralnya jadi ln. Kalau P-nya bukan satu, bayangkan X pangkat 3 itu, kan itu jadi pakai aturan, mencari anti turunannya pakai aturan pangkat biasa ya. Oke, kita lihat dulu untuk P1. Untuk P1 saya hitung integral ini harus ditulis sebagai limit. Saya pakai huruf U, 1 sampai U. Ini menjadi ln mutlak X. Masukkan batasnya, ln U dikurangi ln 1. Nah, ln U. U-nya menuju tak hingga. Ingat lagi grafik ln. Makanya grafik standar harus apal ya. Ini Y sama dengan ln X. Kalau X-nya U lah. Ln U saya gambarnya ya supaya cocok dengan soalnya ln U. Kalau U-nya menuju tak hingga berarti ke kanan terus. Ln menuju, ini meskipun agak landai gini, tapi dia naik terus. Nggak ada batas. Jadi ini tak hingga. Kurangi 1 ya tetap tak hingga. Gitu ya. Oke. Jadi kalau P-nya 1, ini divergen. Karena limitnya tak hingga. Sekarang kita lihat kasus untuk P yang bukan 1. Kalau kecepatan tolong dibilang ya. Kalau kecepatan tolong dibilang juga. Kalau P bukan 1, maka integral 1 per X pangkat P itu adalah ini ya. Saya kadang-kadang nggak familiar, tapi saya tulisnya gini. 1 per X pangkat P itu X pangkat min P. Gitu ya. Hasil integralnya adalah naik 1 pangkatnya. Min P tambah 1, 1 per min P tambah 1. Saya kembalikan lagi ke bawah. Ini pangkat yang ini menjadi 1 per min P tambah 1 dikali 1 per. Kalau dikebawahkan ini jadi negatifnya menjadi P-1 ya. Nah, itu adalah ini anti turunannya. Masukkan batasnya ke X. Oh, bentar ya. Bentar, ada yang. Nah, oke, maaf tadi keganggu. Kita lanjut lagi rekamannya. Oke, limit ini kita hitung. Nah, kita lihat sekarang gini. Ini harus dianalisis. Ini P-nya bukan 1 ya. Jadi P-nya, ini P-1 itu bisa positif, bisa negatif, tapi nggak nol. Karena P-nya bukan 1. Kalau 1 tadi udah dihitung di halaman sebelumnya. Nah, 1 pangkat P-1, kalau pangkatnya nggak nol, sebenarnya kalau nol juga berlaku. Tapi di sini P-nya, P-1-nya bukan nol. 1 pangkat sesuatu selalu 1 ya. Jadi yang ini mah udah gampang, hasilnya selalu 1 ya. Nah, sekarang kita lihat ini 1 per U pangkat P-1 ya. U-nya menuju tak hingga. Limit U menuju tak hingga. Bila P-1-nya besar 0 ya. Jadi bayangkannya 1 per U pangkat lebih besar 0. Misalkan berapa? 2,5 gitu ya. Ini P-1-nya besar 0. 2,5. Limitnya berapa? Ini saya sebut M gitu lah. M berapa hasilnya? Coba ada yang jawab. Kalau pangkatnya positif,
Maka limit ini berapa? Tak hingga ini pangkat positif. Limitnya jadi berapa? Nol. Hah? Yang keras nggak kedengeran. Nol, Pak. Nol. Nol ya. Karena apa? Kan 1 per ini U-nya tak hingga. Tak hingga pangkat positif. Ya, 1 dibagi ininya tak hingga. Berarti kan tak hingga pangkat positif. 1 bagi tak hingga limitnya 0. Nah, sebaliknya. Bila P-1-nya kecil 0, M-nya berapa? Bayangkan ini 1 per U pangkat misalkan min 2,5 sekarang. U-nya menuju tak hingga. Limitnya berapa? Tak hingga, Pak. Tak hingga. Kenapa? Karena ini kan berarti kalau dikeataskan menjadi U pangkat 2,5 kan? U pangkat 2,5 tak hingga pangkat 2,5. Tak hingga pangkat positif gitu ya. Nah, dia menjadi tak hingga. Ya, oke. Nah, dari situ saya dapat ini hasil ini. Tak, lihat lagi. Kalau, oh ya, ini saya tulis ulang. Jadi bila P-nya yang ini apa? Besar 1 kan ya? M-nya 0. Bila P-nya ini pindah satunya yang ini ke kanan kurang 1, M-nya menjadi tak hingga. Nah, ini yang ditulis di berikutnya. P-nya besar 1, ya. Yang ini menjadi berapa tadi? 0, ya. Kalau P-nya min 1 besar, kalau P-nya besar 1, yang ini jadi 0. Yang ini jadi 0, yang tinggal hanya ini tadi. Ini tadi hasilnya 1 per ini. Ini kan ada di depan faktornya. Kalau tadi satu lagi P-nya kecil 1, yang ini jadi tak hingga. Ya. Kenapa ini jadi plus tak hingga? Kenapa bukan tak hingga? Karena, lihat ini, P-nya kecil 1. Kalau P-nya kecil 1, ini jadi positif kan? Ini yang kedua ya, kali lagi. Kalau P-nya kecil 1, ini kan tadi jadi tak hingga limitnya. Ini tak hingga. Tapi ininya gimana? Ininya P-nya kecil 1. Jadi min P ditambah 1 positif. Ini positif. Ini tak hingga. Jadi plus tak hingga. Oke, jadi kalau saya kumpulkan semuanya, integral ini konvergen kalau P-nya besar 1. Dan divergen, nih hasilnya tak hingga, kalau P-nya lebih kecil sama dengan 1, karena yang 1 tadi udah dihitung di sini. Kalau 1 divergen tadi. Ya, yang jadi ln itu. Oke, jadi diingat-ingat ya yang ini dia akan konvergen kalau P-nya besar. Batasnya berapa? Di 1. 1 masih divergen. Lebih besar 1 baru konvergen. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjut lagi. Oh, udah ini ya. Oke. Berikutnya kita membahas integral tak wajar jenis yang kedua. Ya, moga-moga setelah ini kalian masih tetap eling ya, jangan kayak integral yang nggak yang aneh-aneh ini, nggak wajar. Nah, untuk itu saya akan ini dulu bahas ini sebelum masuk ke pendefinisiannya. Nah, coba kalau saya hitung integral ini, nah ini mah nggak ada tak hingganya ya. Batasnya biasa aja. 1/x² itu kalau dicari antikurannya jadi min 1/x. Masukkan, nggak usah dilimitkan kan ya.
Kan nggak ada tak hingga ujung-ujungnya. Saya hitung, min 3/2 hasilnya. Nah, hasil ini aneh. Kenapa tiba-tiba dibilang aneh? Karena gini, coba kita lihat ini. Di sini yang diintegralkan fx-nya seper x kuadrat. Kalau digambar grafiknya, y seper x kuadrat itu seperti ini, dan di sini seperti ini. Tapi kita cukup, nggak, harus dua-duanya ya. Simetri ini, aduh, gambar saya nggak simetri. Harusnya simetri ya. Oke, nah, kalau diintegralkan dari min 2 sampai batas atasnya 1, itu kan luas di bawah kurva, luas ini. Luas di bawah kurva. Meskipun di 0 ini, nggak ada itu ya. Nah, harusnya hasilnya ini positif. Kan ini fungsinya positif nih. Ini luas di atas sumbu X dari min 2 sampai 1. Ini luasnya harus positif. Kok dihitung ketemunya negatif? Aneh. Kenapa terjadi keanehan? Karena di interval yang kita integralkan, ini min 2 sampai 1, terdapat titik yang nilai fungsinya ini di sini nggak terdefinisi di 0. Dan 0 itu berada di interval min 2 sampai 1 ini. Jadi kalau di tengahnya ada titik yang nilai fungsinya tak hingga atau min tak hingga, bisa jadi aneh ini. Gimana nanganinya? Nggak boleh dihitung gitu. Seperti ini nggak boleh ya. Kalau ada titik di tengah-tengah di antara batas integralnya yang aneh, aneh dalam arti bernilai tak hingga atau min tak hingga, nggak boleh gini. Ini adalah integral tak wajar jenis yang kedua. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang jadi kita lihat teorinya. Nah, ada 3 lagi. Saya akan tulis, jelaskan di OneNote ya, supaya nggak bisa dicoret-coret. Ada 3 lagi jenisnya. Gini, integral tak wajar jenis 2, di mana ini kenapa ada PQ-nya nggak ikutnya ya di bawahnya. Nah, integralnya seperti ini, A dan B-nya bilangan real biasa, nggak tak hingga fx dx, tetapi ada masalah di titik A. Contohnya, di sini kan nggak ada contohnya. Ini integral. Kok masih putih? Sebentar. Contohnya ini, integral dari 2 sampai 7, 1/x min 2 kuadrat dx. Nah, ini kan ada masalah nih. Di 2, 1/0 tak hingga tuh. Ini masalah, jadi. Yang ini masalah. Yang lainnya nggak ada masalah. Kalau lewat lebih gede dari 2 sampai 7, ini nggak ada masalah fungsinya. Jadi terjadi masalah di batas bawahnya. Nah, cara ngitungnya gini. Saya gambar dulu garis bilangan real. Ini integralnya dari A sampai B, bermasalah di A, di batas bawahnya. Maka cara ngitungnya, saya nggak dari A ngitungnya. Sedikit ke kanan dari A, gitu ya. Ini saya sebut, sorry, warnanya. Saya integralkannya dari T sampai B ini. Kenapa nggak di kiri A? Nggak, T-nya kenapa nggak di kiri A? Kalau T-nya di kiri A, ya ini kan masalah, ke bawah lagi titik ini. Jadi ambilnya dari sebelah kanan A. Kenapa nggak ambilnya di kanan B aja, T-nya? Ya jangan, kan maunya nanti T-nya itu nantinya maunya didekati ke A. Kalau T-nya ngambil di sini, nanti adu overlap gitu ya. Di sini T-nya melewati B. Nah, jadi integral
AB fx dx, cara ngitungnya dari mulai T sampai B fx dx. Ini tadi yang masalah ini ya, masalahnya di bawah. Setelah ini dihitung, dimasukkan batasnya, dilimitkan T-nya menuju, bukan menuju A, hanya satu pihak. T-nya menuju A dari kanan. Gitu. Jangan bingung, ini yang batas kirinya yang masalah, kok limitnya limit kanan? Harus ngelihat fisiknya ini. Masalahnya di A, limitnya ya berjalan dari sini. Dari T menuju A dari kanan. Oke. Sekarang yang kedua. Sama aja, tahu satu, yang berikutnya tahu. Saya crop ininya aja. Nanti isinya kalian udah paham. Ini yang B. Jadi slide-nya untuk rumus-rumusnya, kalian penjelasannya dari sini gitu ya, kenapa aja. Ini yang B. Nah, ini bermasalah di batas atasnya. Contoh, integral sama aja 2 sampai 7, ini saya ganti x min 7 pangkat 2 dx. Nah, bermasalah di B kan? Ini bermasalah ini. Nah, oke. Sebentar, pause dulu ya. Ada ya rekamannya? Oke, jadi B-nya bermasalah. Kita lihat lagi gini, kalau lupa ya, gambar lagi garis bilangan. Integral dari A sampai B, di B bermasalah ini. Ya, saya ganti B-nya dimundurkan. Saya ganti sampai Q aja gitu ya. Ya, hurufnya apa aja. Integralnya sampai Q aja. Jadi ini ngitungnya integral sampai Q aja. Si Aki gitu ya. Aki-aki. Dosen kalian kan si Aki. Nah, gitu. Nggak ada masalah. Ya, sekarang. Setelah didapat, nanti dimasukkan batas atas batas bawahnya. Q-nya dilimitkan menuju B dari sebelah kiri. Gitu, ngingetnya ya. Jadi jangan bingung loh. Ini ada di sebelah kanan B-nya. Kalau lihat batas integralnya kan, ada di sebelah kanan B-nya. Kok limitnya limit kiri? Harus lihat. Ini yang ditarik limitnya si titik Q menuju B dari sebelah mana? Dari sebelah kiri Q-nya menuju B. Dari kiri B. Gitu ya. Oke. Satu lagi yang C. Kalian udah bisa menebak lah sebenarnya yang C ya. Saya crop lagi. Nah, oke. Yang C kasusnya sebentar. Di crop dulu, di paste dulu. Ini sekarang tak wajar yang kadang-kadang nggak kelihatan seperti contoh yang tadi saya hitung di atas nih. Ini masalahnya ada di tengah-tengah. Di min 2 nggak masalah, fungsinya ada. Di satu fungsinya ada berhingga. Tapi dia melewati 0 di tengah-tengah itu ya. Nah, ini gini. Ini contohnya integral misalkan 2 sampai 7 lagi saya. Ini 1 per x min 3 pangkat 2 dx. Nah, masalah di ini fungsinya masalah di x sama dengan 3. Ada di tengah-tengah. Nanti di soal ujian suka keluarnya yang gini. Supaya kalian nggak sadar dihitung biasa aja gitu. Padahal ada titik di tengahnya yang masalah. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini integral A sampai B, ini katakan ada titik C merah ya. Masalah di sini. Gitu ya. Maka dia harus dipecah. A sampai C fx dx ditambah C sampai B fx
dx. Sehingga yang kiri masalahnya di ujung atas. Diselesaikan pakai cara ini. Yang satu lagi, suku kedua, masalahnya di bawah. Diselesaikan pakai yang bentuk pertama. Ya, dilimitkan dua-duanya. Begitu. Dan ini limitnya nanti ngitungnya harus masing-masing. Nggak boleh disatukan. Kalau disatukan jadi nol, tapi masing-masingnya, yang ini katakan tak hingga, yang ini min tak hingga. Nggak boleh divergen juga. Pokoknya begitu salah satu dari ini tidak ada limitnya atau tak hingga, maka seluruhnya divergen. Ini nggak usah dihitung lagi gitu ya. Oke, balik ke sini. Udah, tinggal contoh aja. Contoh. Bentar, pause dulu, minum dulu, ngetin. Saya mau ngabsen dulu ah. Kalau hadir, bilang hadir. Ridho Putra, hadir nggak? Hadir, Pak. Anissa Naswa, Hadir, Pak. Kevin Arya, Hadir, Pak. Vincentia Teana. Nggak ada ya, Vincentia. Hadir, Pak. Oh, ada. Algiera, Algiera Sidan Gifari, Hadir, Pak. Cindy, si Brookshield, ada nggak? Hadir, Pak. Oh, ya. Cindy, paham tidak Cindy? Paham, Pak. Nilainya A sekarang ya. Jangan E lagi. Nggak E kok ya. Oke, lanjut. Saya bahas Cilukba aja ya, udah gampang ini mah. Cilukba gitu ya. Nah, dah lupa tuh integralnya. Cindy integral ini lupa ya. Oke, saya jalanin. Itu menjadi 1/akar 4 min X kuadrat dx. Dibikin satu, kan ini bentuk yang akar A kuadrat min X kuadrat. Kalau apa rumus bakunya, boleh langsung. Saya nggak hafal. Jadi saya bikin 1/akar. Supaya jadi satu, saya keluarkan empatnya. Akar 4 gitu ya. Sorry. Sebentar. Maksudnya ini 1/akar 4-nya saya keluarin. Supaya ini 1 min X per 2 dibagi 4 sebenarnya. Tapi saya mau bentuk kuadrat. Gitu. Supaya ini ada 1/4. Kan ini dikali 4. Gitu ya. 1/2 integral 1/akar 1 min X per 2 kuadrat dx. Oke? Kalau belum bisa juga, kalau mau langsung boleh, kalau belum bisa, substitusi. X per 2 sama dengan U. Atau dibolak-balik U sama X per 2. Ya, sama aja sih. U sama dengan X per 2. DU sama dengan setengah dx. Sehingga lanjut lagi nih sama dengan setengah. Kemudian dx-nya ini menjadi 2 du. 2 du-nya nanti di sini. 1/akar 1 min U kuadrat. Sama dengan tangen, salah. Apa itu? Sin min 1 ya. Sin min 1 U. Kembalikan ke X. Sin min 1 X per 2. Itu ya. Oke. Nah, tapi yang ini, ya udah ini kita simpan dulu ya. Hasilnya nanti integralnya sin inverse dari X per 2. Tapi ini karena bermasalah di berapa? Di 2 ya. 4 min 2 kuadratnya jadi 1/0 kan.
Jadi harus diganti huruf ininya. Kalau di Jawa Barat mah huruf gitu ya, pakai P semua. Nah, ini limitnya kalau lupa kiri atau kanan kita lihat lagi gini. Garis bilangan 02 ini masalah di 2. Ini diganti B. Berarti nanti B-nya harus dilimitkan menuju 2 dari kiri. Tuh. Ini 0B. Ini integralnya tadi sin X. Sorry. Arcus sin X per 2. Masukkan batasnya. Nah, ini sin min 1, 0. Sin min 1, 0. Berapa? Kita di dalam kepala sin berapa sama dengan 0? Ya, 0 ya. Sin 0 sama 0. 0. Nah, yang ini limitnya. Sin min 1, B-nya menuju 2. Jadi, sin min 1 dari 2 per 2. Gitu ya. Ini B-nya menuju 2, jadi 2 per 2, 1. Berapa? Kita di kepalanya, sin berapa sama dengan 1? Sin pi per 2. Jadi ini hasilnya pi per 2. Gitu. Oke, lanjut lagi kalau nggak ada yang tanya. Eh, Nah, ini mirip-mirip tadi ya. Tadi kan ada yang seper X pangkat P juga nih. Tapi batas tadi 1 tak hingga. Sekarang soal nomor 2. Mirip. Coba kita lihat. Nah, ini masalahnya di berapa? Masalahnya di 0 ya. Ini, di 0 masalahnya. Karena 1 per 0 pangkat ini gitu ya. Nah, kita lihat. Kira-kira integralnya akan konvergen kalau P-nya besar atau kecil. Gitu ya. Nah, kita hitung aja lah ya. Oke. Oh, supaya dapat intuitif, saya akan bahas. Coba bandingkan gini. 0,2, 1 per X-nya yang besar ambil 1.000.000, itu ya. 100 lah. Sama yang kecil. X pangkat min 10. Yang konvergen, kira-kira yang mana? Jaki sekarang. Ada susah, Jaki yang ditanya. Ini 2 yang konvergen kira-kira yang mana? Atau bayangkan yang divergen yang mana gitu. Nggak terlalu Jaki, kelihatan sih, Pak. hah? Nggak kelihatan. Kalau yang sebelumnya kan sampai tak hingga, jadi kelihatan banget yang mana yang divergen. Ah, ini juga kelihatan banget. Hah? Kira-kira yang mana? Yang kecil, Hah? Yang kecil? Iya, yang kecil. Karena ini kan sama dengan 0,2 X pangkat 10 kan? ya. Ada nilainya kan nggak masalah tuh. 1/11 X pangkat 11 itu nggak ada. Kalau yang ini bermasalah karena apa? Kalau ininya X pangkat 100, berarti 0 pangkat 100 fungsinya tuh 1/0 gitu ya. 1/0 kan nilai fungsinya gede sekali itu. Jadi nebak itu kan barusan kita intuitif nebak. Sekarang kita hitung persisnya. Gitu. Jadi ini rada kebalikan sama yang tadi batasnya 0 tak hingga ya. Lupa saya. Pokoknya rasanya kebalikan. Kalau ini konvergen kalau ininya kecil gitu ya. Karena ke atas jadi positif, nggak ada masalah di 0,2. Kita hitung persisnya. Dah, perkiraannya tadi. Kembali karena ini bentuk fungsi ini, saya bagi untuk P-nya 1. P-nya 1 ini menjadi ini. Oh ya, ini kenapa jadi menuju 0 plus? Kembali, kalau lupa lihatnya gini. Integral dari 0,2, masalah di 0.
Jadi harus diganti mulai sini. Mulai P sampai 2 aja. Nanti setelah dihitung integralnya, P-nya dilimitkan menuju 0 dari kanan. Bukan kiri, tadi saya nyebut kiri ya. Dari kanan. Oke. Nah, seper X menjadi ln kayak biasa. Masukkan batas atas bawahnya. Ln 2 mah konstanta. Nah, U menuju 0. Ln U menuju min tak hingga. Ada min lagi. Jadi plus tak hingga ya. Ini ln U. Ingat ln. Jangan lupa nih udah ada mungkin 100.000 kali saya tulis ya. Grafik Y sama dengan ln U. U ini Y. Kalau U mendekati 0 dari kanan ini. Jadi si U-nya mendekati 0 dari kanan. Grafiknya berarti yang ini. Menuju 0 dari kanan. Menuju min tak hingga. Ini ada min jadi plus. Divergen kalau P-nya 1. Untuk P yang bukan 1. Ini integralnya kayak tadi aja. Seperti X pangkat P ya sama dengan tadi ya. Nah, masukkan batas-batasnya. Gantinya ke X jangan ke P. Itu. Loh. Oh iya. Betul ya. Menggantinya. Ini saya keluarkan nggak ada X ya. Saya keluarkan yang ini aja yang diganti batas-batas. Nah, kita lihat sekarang limit yang ini nggak ada masalah. Yang ini aja kan yang limitnya terhadap U. Limit U menuju 0 kanan. 1/U pangkat P min 1. Kita lihat. P-nya bukan 1 ya, karena P sama 1 udah di halaman sebelumnya. Kalau P min 1-nya kecil 0 dulu ya. Kalau ini saya sebut M, maka M berapa? P min 1-nya negatif. Kalau ini negatif, misalkan ini 1/U pangkat negatif. Jadi misalkan P-nya min 2 ya. Min 2, min 1. Kan ini menjadi 1 ke atas kan jadi U pangkat 3. U-nya menuju 0. 0 pangkat 3, ya 0. Kalau P-nya min 1 besar 0, jadi ini 0 pangkatnya positif. Nggak usah dikeataskan. Jadi 1/0 pangkat positif. Berarti 1/0 ya. 0 pangkat positif itu 0. Bilangan konstan dibagi 0 akan menuju tak hingga. 2 ini saya tulis ulang. P apa? Kecil 1, M-nya nanti 0. P besar 1, M-nya nanti jadi tak hingga. Jadi ini limitnya ada 2 macam tergantung nilai P. P kecil 1, P kecil 1 ini menjadi limitnya 0. Tinggal ini kali ini aja ya. Nah, ini kali ini. Karena yang ini 0. P-nya besar 1 tadi, M-nya jadi tak hingga. Nah, kenapa ini tak hingga? Ini min, harusnya min tak hingga. Tapi kalau P besar 1, ini juga negatif. P besar 1, bayangkan P-nya 4. Ini kan jadi negatif. Ini tadi min, ini tak hingga tadi M. Jadi plus tak hingga. Oke, jadi ini rada berbalikan kalau nggak salah sama yang tadi ya. Konvergen kalau P-nya kurang sama dengan 1. Sorry, aduh salah. Konvergen kalau P-nya kurang dari 1, divergen untuk P lebih besar sama dengan 1. Oke. Ah, nanti diamati lagi ya hitungan integralnya biasa aja. Ini saya bahas nomor 3 mau yang mana?
Pilih. Jaki, pilih. Kamu dikasih kehormatan milih. Yang kiri, Pak. Dan yang kanan mah ada jawabannya ya. Kalau diklik di diktatnya. Ya. Pintar. Oke, dengan cepat menjawab yang kiri. Ini masalah di berapa? Di 0. 1/0 kan? Masalahnya ada di tengah-tengah. Harus dipecah 2. Sampai batas yang masalah tadi. Bentar. Ada WA lagi yang harus dibahas, jawab. Habis bicara. Oke. Nah, kembali satu-satu. Kita lihat yang integral suku pertama dulu. Ini min 2 sampai 0. Masalah di 0. Jadi ini diganti huruf. Nanti di hurufnya ini dilimitkan menuju 0 dari kiri. Nah, yang ini. Nah, diganti huruf. Hurufnya, ini diganti huruf. Yang masalah tadi, hurufnya diganti menuju 0 dari kiri ini. Diganti huruf P sama saya. Jadi integralnya min 2 sampai P. P-nya nanti dilimitkan menuju 0 dari kiri. Yang ini sama lah ya. Oke. Jangan pakai huruf yang sama ya. Nanti takut limitnya ini kalian satukan. Nggak boleh, harus masing-masing hitungnya. Oke, ini per x kuadrat mudah lah integralnya. Nah, kalau kita evaluasi yang ini, setelah dimasukkan batasnya ini, kita lihat. Ini mah nggak masalah konstanta. 0 kiri. Kita lihat nih. Ini kan bentuknya bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Jadi yang ini limit P menuju 0 kiri min 1/P itu bilangan tetap yang nggak 0 dibagi 0. Pasti ini. Tinggal tandanya lihat. Ini. 0, P-nya menuju 0 dari kiri. P-nya di sini. Di kiri 0 tuh bayangkan aja P-nya minus 0,1 gitu ya. Harus lebih kecil dari 0 karena dari kiri. Kalau ini minus 0,1, berarti ini tandanya keseluruhannya positif ya. Ini min 0,1 itu negatif, ini negatif, jadi plus tak hingga. Nah, yang ini nggak usah ngitung lagi. Kalau salah satu udah divergen, ya udah seluruhnya divergen. Begitu. Ada pertanyaan? Baik, ini mengakhiri bab bentuk tak tentu limit yang pakai L'Hopital itu dan integral tak wajar jenis 1 dan jenis 2. Masing-masing jenis ada 3 variasi. Kita akan lanjut ke teori yang berikutnya, ke bab berikutnya. Baik, yang berikutnya kita akan mempelajari yang dinamakan gambar-gambar hasil irisan antara kerucut, kerucut lengkap ya, ada corong atas dan corong bawahnya, dengan sebuah bidang datar. Nah, kalau kerucut dipotong bidang datar, hasilnya bisa macam-macam. Kalau pas di lehernya ini, irisannya berupa titik aja ya. Bisa juga pas menyinggung pinggiran kerucut seperti ini. Irisannya antara bidang dan kerucut hasilnya garis lurus. Bisa juga seperti ini. Kalau bidangnya melewati lehernya ini saya namakan lehernya titiknya. Nah, itu bisa sepasang garis. Bisa memotongnya hanya satu seperti ini. Motong yang bagian atas kerucutnya aja. Hasilnya berupa elips ini. Atau kalau mendatar lingkaran. Atau seperti ini ada parabola. Atau kalau menyinggung, ini bidangnya nggak melalui lehernya dan memotong ke dua sisi kerucut atas bawah. Ini hasilnya akan namanya hiperbola. Nah, dari sana itu ada penurunan rumusnya.
Jadi kalau motongnya seperti ini, rumus potongannya apa gitu ya. Seperti ini potongannya apa, itu ada. Cuma kita nggak akan belajar penurunannya. Kita akan pakai aja persamaan-persamaan ini. Titik, udah tahu lah. Garis, udah tahu. Elips, lingkaran, parabola, hiperbola akan kita bahas. Meskipun parabola udah pernah. Sebelumnya kita lihat animasinya di sini. Ada animasinya. Ini contohnya. Bidang yang hijau tidak melalui lehernya ya. Kalau saya putar, tuh irisannya bisa macam-macam bentuknya ya. Coba diputar sambil diberhentikan. Kalau pakai QuickTime, saya bisa memundurkan gini. Program kuno QuickTime ini. Nah, tadi ini potongnya dua sisi. Namanya hiperbola. Tapi kalau bidangnya seperti ini, nah dia motongnya hanya di satu sisi nih. Ini lengkungan ini aja. Itu namanya jadi parabola dia. Kalau mendatar jadi lingkaran. Kalau masih miring, nah ini bisa terjadi potongnya gini. Ini elips. Kalau datar jadi lingkaran. Kita lihat yang kedua coba ya. Ini eh, gambar yang sama tapi saya miringkan ngelihatnya dari arah atas. Sehingga irisan jelas tuh ini. Kalau dua sisi gini hiperbola potongannya. Hiperbola suatu saat jadi parabola. Lanjut lagi jadi elips potongannya. Mendatar jadi lingkaran dan seterusnya gitu ya. Nah, bikin bikin animasi gini 3 jam tau nggak? Demi kalian nih. Demi kalian 3 jam bikin kayak ginian. Satu satu animasi. Oke. Nah, oke ini nggak perlu dipelajari yang saya ya. Ini mengarah ke penurunannya, persamaan-persamaan hasil irisan tadi, kita akan langsung pakai aja. Siapa itu? Kresak, 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 kresak. Nah, yang pertama parabola, saya agak cepat parabola ya. Kalian udah kenal kan? Persamaan kuadrat. Parabola bentuknya Y sama AX kuadrat tambah BX tambah C. ABC-nya konstanta. A-nya nggak nol ya. Kalau A-nya nol bukan parabola, dia garis lurus jadinya. Kemudian grafiknya, dia akan di semester 1 udah kan cekung ke atas ya. Atau membuka ke atas. Itu kalau A-nya besar nol. Kalau A-nya positif, grafiknya membuka ke atas gini. Kalau A-nya kecil 0, membuka ke bawah. Kemudian kalau memotong sumbu X, ini motongnya bisa maksimum di 2 titik, bisa di 1 titik, bisa tidak memotong. Itu ditentukan oleh nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Kalau B kuadrat min 4AC-nya positif, dia motong di 2 titik. Ini juga diskriminannya positif. Tapi yang ini A-nya positif, yang ini A-nya negatif. Oke, yang ini kalau diskriminannya 0. Yang ini. Ini untuk A positif, ini A negatif, tapi diskriminannya 0. Dan yang ini yang dinamakan polinom kuadrat atau parabola yang definit positif. Berarti A-nya besar 0, diskriminannya kecil dari 0. Jadi nggak punya akar dia. Yang ini A-nya kecil 0, diskriminannya juga kecil 0. Oke, itu parabola. Harus dipahami itu ya. Saya meskipun agak cepat, kalau nggak paham ya tanya. Oke. Sudahlah begitu parabola. Bisa juga parabola ini bentuknya. Kalau ini Y fungsi X, bisa juga X fungsi Y ya. Kalau gini dia membukanya ke kanan atau ke kiri. Kadang-kadang di aplikasi integral kan ada fungsinya harus dinyatakan X fungsi Y itu. Oke, sama aja lah. Kemudian elips. Elips itu setahu saya di SMA harusnya udah dapet, tapi dulu tanya-tanya katanya ada yang belum dapat gitu ya.
Sebenarnya kalau nggak dikasih persamaan elips di SMA, sebaiknya gurunya ikutan gitu, nge-zoom sama kuliah saya. Atau baca videonya nanti. Nah, elips itu cirinya bentuknya seperti ini. Gedein lah. Mana ya? Sebentar. Gedein. Elips. Bentuknya X kuadrat per A kuadrat, A-nya positif ya, tambah Y kuadrat per B kuadrat, sama dengan 1. Nah, A dan B ini menyatakan panjang atau jarak dari sumbu atau dari pusat elips ya. Jadi gini, kalau saya punya yang kanan dulu, X kuadrat per 3 kuadrat, Y kuadrat per 2 kuadrat, itu elips pusatnya di 00. Ini dari pusat elips ke ujung yang X, itu jaraknya 3 ini. Ke pinggiran elips yang horizontal, ini jaraknya 3. Ini 2 menyatakan jarak yang ke atasnya. Ini 2. Kemudian ini gambarnya, ini elips. Kalau bawah dan atasnya sama, A dan B-nya sama, ya dia jadi lingkaran. Karena ke arah horizontal 3, ke arah vertikal 3. Jadi lingkaran. Itu ya. Kalau elipsnya pusatnya nggak di 00, tinggal persamaannya tuh digeser ininya. Jadi kalau gini, X min 2 kuadrat, pusatnya tuh X-nya 2. Y min 1 kuadrat, itu pusatnya Y-nya 1. Jadi pusatnya 2,1. 2,1. Ini sama bawahnya. Berarti jadi lingkaran. Jari-jari 3. Kalau seperti ini, sama pusatnya di 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Nah, ini bawahnya tadi menentukan jarak horizontal ke pinggiran elips. Dari pusat ya ke pinggiran elips. Itu jaraknya 3. Yang Y ininya 2 kuadrat. Jadi ini ke atas 2. Ya ke bawah juga 2. Nah, itu adalah ciri persamaan elips ya. Sebelum bahas latihannya, kita lihat satu lagi. Hiperbola. Hiperbola sama elips apa bedanya? Kalau elips ini plus kuadrat, kuadrat plus sama dengan 1. Kalau hiperbola salah satu minus. Nih. Gitu ya, salah satu minus. Oke. Jadi kalau salah satu minus, itu namanya hiperbola. Gambarnya kalian percaya aja atau digambar titik-titik gitu ya. Nah, kita nggak terlalu harus mengarah ke sana. Yang penting kalau diberikan persamaan, bisa men-sketch grafiknya. Nah, ini mengingat gambarnya, ini kok yang ini yang ini, saya akan jelaskan secara manual. Kalau hiperbola, rasa-rasanya di SMA belum pernah, jadi agak detail sedikit ya. Yang pasti ini lengkungan membuka ke kiri kanan atau atas bawah. Kalau ini salah satu minus. Mengingatnya gini, ini membuka kiri kanan atau atas bawah gitu ya. Nah, ini saya gambar. Ini X, ini Y. Kita lihat. Saya ambil contoh spesifik. X kuadrat per 2 kuadrat min Y kuadrat per 3 kuadrat sama 1. Di sini yang nggak boleh 0 yang mana? Boleh nggak Y-nya 0? Kalau Y-nya 0, berarti X kuadrat per 2 kuadrat, Y-nya 0. Boleh, X-nya ketemu kan? Kalau Y-nya 0. Kalau X-nya yang 0, ini Y sama 0. Ketemunya itu. Kalau X-nya yang sama dengan 0, saya ketemu persamaan min Y kuadrat per 3 kuadrat, karena X-nya 0, nggak ditulis lagi. Nah, ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin ruas kiri pasti negatif, karena ini bentuk kuadrat. Ini bagian yang ini positif. Min dari ini, negatif. Nggak mungkin sama yang 1. Nggak mungkin nih. Nggak mungkin. Kalau gitu, X-nya berapa paling kecil?
Nah, dilihat dari sini. Terjadi kalau Y-nya 0. X-nya, ini dari tadi mana? Ini. Jadi kalau Y-nya 0, secara umum, sebentar, digeser. Kalau Y-nya 0, saya ketemunya X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama A kuadrat. Atau X sama dengan plus min akar A kuadrat. A-nya positif. Keluar dari akar jadi A ya. Jadi X-nya paling kecil min A, paling gede A. Ini min A, ini A. Nah, beda jaraknya ya. Ke sini. Itu. X-nya nggak boleh 0 dulu. Kita harus tahu dari sini X-nya nggak boleh 0. Karena ini nanti negatif. Nggak bisa jadi 1. Berarti yang boleh 0, Y-nya. Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya min A sama A. Nah, setelah tahu itu, maka hiperbola itu gambarnya ya. Kalau secara gambar ya kayak parabola ya. Tapi nanti ada asimtot ya kalau hiperbola. Sekali lagi, saya jelaskan yang bentuk ke satunya lagi. Yang ini. Jadi, eh, matematik tuh ya banyak rumusnya. Harus polanya ditangkap. Kalau polanya ditangkap, ngapalinnya jauh lebih sedikit ya. Nah, ini yang mana yang nggak boleh 0? Yang nggak boleh 0, Y-nya kan? Kalau Y-nya 0, ini jadi negatif, nggak mungkin jadi 1. Sini, Y, kok merah sih? Y tidak boleh 0. Jadi X-nya boleh 0 ya. X boleh 0. Nah, saat X-nya sama dengan 0, saya punya Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau Y sama dengan plus min B. Nah, jadi gambarnya X-nya 0. X0 tuh sumbu Y ya. Nah, X0 tuh sumbu Y. Y-nya plus min B. Merah lagi. Ini B, ini min B. Setelah tahu ini, ya udah hiperbolanya gitu. Set, set. Nah, jadi membuka ke kiri kanan atau atas bawah. Ini tadi kiri kanan, ini atas bawah. Bisa direka-reka dari persamaannya kalau lupa ya. Dan ngereka-rekanya tuh menduga-duganya gampang. Oke, lanjut. Ini. Nah, bila hiperbola di atas saya putar. Salah ini. Pi per 4. Kenapa masih salah ya? Ini benar. Oh, ini belum direvisi ya, Mas ya? Ini bayangin. Ini kalau diputar 45 derajat berlawanan jarum jam. Karena sudut kan ngitungnya ke sana positif tuh. Berlawanan jarum jam. Terjadi gambar seperti ini. Yang biru jadi ini. Sorry. Saya kelewat dulu asimtotnya. Kalau parabola itu nggak punya ya, asimtot. Jadinya kalau gambarnya gini, nabrak terus setiap ada garis lurus di sini. Kalau hiperbola, dia ada asimtotnya. Nggak pernah nabrak garis yang asimtotnya tersebut. Nah, kita nggak belajar asimtot miring, meskipun saya singgung di semester 1. Nih, hiperbola tuh punya asimtot miring. Artinya, garis lurus yang didekati oleh grafiknya. Kalau X-nya menuju tak hingga atau min tak hingga. Nah, asimtot miringnya ini selalu persamanya ini. Ada 2 ya. Y sama dengan B per AX. Yang ini Y sama dengan min B per A kali X. Oke, baru tadi yang dirotasi. Kalau dirotasi 45 derajat, tentunya asimtotnya juga berotasi. Yang ini kalau diputar 45 derajat, jadi sumbu X. Yang ini diputar 45 derajat, garis merahnya jadi sumbu Y. Nah,
bentuknya seperti ini. Kalau dihitung persamaan hiperbola yang kuadrat ini, setelah dirotasi 45 derajat, kalian di SMA harusnya dikasih ya matriks rotasi 2 kali 2 yang cos, sin, min, sin, cos itu matriksnya. Nah, itu persamaannya akan berubah ini menjadi ini. XY sama dengan K. K-nya tergantung nilai ini. Ya. Kalau ininya 4, ininya 5, ya nanti K-nya berapa itu. Tapi bentuknya seperti ini. Jadi kalau di sini meskipun nggak ada pangkat 2-nya, ini hiperbola nih. Misalnya XY sama 1. Nah, itu gambarnya ini. Nah, kalau K-nya negatif, gambarnya ini. XY sama min 2 misalnya. Atau XY sama dengan min 1. Ya. Nah, tunjukkan bila hiperbola di atas ini diputar 45 derajat, persamaannya menjadi ini. Kalau dulu ini soal bonus saya di kelas, tapi ternyata tahun-tahun berikutnya bocor. Jadi mahasiswa tahun berikutnya nanya ke angkatan sebelumnya. Jadi gampang. Sekarang nggak dibonusin lagi. Nah, sebenarnya tinggal ambil titik XY sembarang di sini, kalikan ke matrik rotasi yang isinya cos pi per 4, sin pi per 4, min sin pi per 4, cos pi per 4. Nanti terjadi menjadi persamaan ini. Oke, begitu ya. Nah, contohnya ini mah nanti aja lah di tutorial. Gampang. Kuliah saya hari ini sampai situ dulu. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan.